Kalian pernah dengar nggak sih istilah lifelong learning? Lifelong learning atau dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai belajar sepanjang hayat. Pendekatan belajarnya bisa melalui pendidikan formal maupun informal, serta bersifat continuous atau berkelanjutan dan self-motivated. Nah, proses belajar ini sejalan dengan fase-fase perkembangan pada manusia. Karena pada setiap fase perkembangan manusia, pasti dilalui dengan belajar terlebih dahulu agar dapat memenuhi tugas-tugas perkembangannya. Kalau konsep lifelong learning itu dimulai dari masa kanak-kanak, dewasa, sampai masa tua selagi kita masih bisa bernafas. Coba ingat-ingat lagi. Dulu, waktu bayi secara nggak sadar kita udah mulai belajar loh. Yaps, betul sekali. Dulu waktu bayi kita udah mulai belajar berbicara, belajar makan, belajar jalan. Itu semua merupakan proses pembelajaran. Setelah kita tumbuh menjadi balita, ternyata proses pembelajaran tersebut masih tetap berlangsung. Kita mulai belajar banyak hal lain seperti membaca, berhitung, menulis, bersepeda, dan masih banyak lagi. Mulai deh kita masuk ke pendidikan formal sekolah dasar. Di sekolah dasar, kita biasanya sudah mulai belajar bersosialisasi dengan teman sebaya, mengenal agama, perhitungan matematika, dan juga berolahraga. Setelah lulus dari sekolah dasar, kita masih perlu melanjutkan ke pendidikan formal selanjutnya, yaitu sekolah menengah pertama. Pada masa ini, manusia biasanya sudah mulai memiliki ketertarikan akan sesuatu, dan mereka akan mulai mencari jati diri. Proses pembelajaran ternyata tidak berhenti sampai ketika lulus dari sekolah menengah pertama saja, karena masih ada pendidikan formal selanjutnya, yaitu sekolah menengah atas. Pada masa SMA, manusia mulai belajar untuk mempersiapkan masa depan mereka. Apakah setelah lulus ia akan melanjutkan kuliah, ataukah ia harus bekerja, atau bahkan berwirausaha? Mereka akan mulai mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi hal tersebut dengan belajar banyak hal yang dapat meningkatkan skill mereka pada bidang yang mereka tekuni. Hingga pada akhirnya, ketika ia berhasil melewati masa itu dan memutuskan untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi, ia akan mulai belajar lagi. Biasanya pada masa ini, ia mulai mengetahui kemana arah yang akan ia lalui. Mereka mulai belajar berorganisasi, bekerja sebagai tim, meningkatkan soft skill dan juga hard skill sesuai dengan yang ia ingin tekuni. Sehingga akhirnya ia pun meraih gelar sarjana. Ketika pada akhirnya kita lulus dari kuliah dan mendapatkan gelar sarjana, lalu apakah proses belajar kita akan berhenti setelah lulus kuliah? Misal kita adalah lulusan IT yang akan bekerja sebagai programmer. Tentu pertama kali kita bekerja di sebuah perusahaan. Kita adalah orang baru. Karena kita orang baru, kita akan bertanya kepada senior di perusahaan. Dan mau tidak mau, kita akan terus belajar banyak hal baru di perusahaan tempat kita bekerja. Hal-hal baru yang kebanyakan tidak kita dapat saat di kuliah dulu. Lalu, kita sudah menjadi senior di perusahaan. Kita sudah tahu semuanya yang berkaitan dengan pekerjaan. Lalu, apakah proses belajar akan berhenti di situ? Tentu tidak. Kedepannya, kita akan menghadapi banyak permasalahan dalam kehidupan. Seiring berjalannya waktu dan zaman, permasalahan yang timbul tentu akan semakin kompleks dan baru. Dan kita akan terus memikirkan strategi penyelesaian yang baik dan efektif untuk suatu masalah. Karena untuk membuat strategi, kita perlu ilmu dan wawasan. Mau tidak mau, kita akan terus belajar. Begitu pula setelah kita pensiun dari pekerjaan. Lagi-lagi kita akan terus belajar. Kedepannya, kita akan bertemu permasalahan baru seperti nenek kita yang saat ini masih belajar menggunakan smartphone karena smartphone baru ada di zaman sekarang. Intinya, selama kita masih bernafas, selama kita masih hidup di dunia ini, kita akan terus belajar. Ingat terus mahfuzat ini. Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dari buayan sampai liang lahat. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat.